Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Bapak dosen yang kami hormati serta Ibu wakil asisten dosen yang kami hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa kelas PAIB 3 yang saya banggakan. Di pertemuan kali ini insya Allah saya akan fokus membahas tentang pemikiran filsafat salah satu dari ulama yang terkenal di zaman Khalifah atau zaman dinasti Abbasiyah, yakni Al-Razi. Dari itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang pemikiran Al-Razi, kita harus mengetahui terlebih dahulu biografi Al-Razi itu sendiri. Beliau bernama asli Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria ibn Yahya Ar-Razi, dikenal di barat dengan Razis. Lahir di Rai dekat Teheran pada 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ar-Razi meninggal pada tahun 925 Masehi dalam usia 60 tahun. Sebagai salah satu ilmuwan paling cemerlang di dunia Islam, Ar-Razi telah menghasilkan sekitar 200 karya yang berpengaruh hingga dunia barat. Perjalanan hidup Al-Razi. Pada masa mudanya, ia menjadi tukang intan, penukar uang, dan pemain kecapi. Setelah itu, Al-Razi meninggalkan musik untuk belajar alkimia. Pada usia 40 tahun, Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Ar-Razi berguru pada Ali ibn Rabban al-Tabari. Ia adalah seorang dokter dan filosof yang lahir di Merv pada tahun 192 Hijriah atau 808 Masehi dan meninggal pada 240 Hijriah atau 855 Masehi. Al-Razi belajar ilmu filsafat kepada Al-Baihaqi, yang dimana Al-Baihaqi sendiri adalah orang yang banyak melakukan perjalanan menguasai ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Pemikiran Al-Razi. Di sini ada beberapa pemikiran tentang berkaitan tentang Al-Razi. Yang pertama tentang moral. Pemikiran Al-Razi tentang moral sebagaimana tertuang dalam buku At-Tib Ar-Ruhani dan Al-Sirah Al-Falsafiyah, bahwa tingkah laku mesti berdasarkan petunjuk rasio. Hawa nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Karena itu, manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga ia dapat meminta seseorang teman yang berkemampuan menalar untuk mengatakan kepadanya tentang kekurangan tersebut. Sebaliknya, seseorang harus mengetahui perihal orang lain, tetangga, teman yang berpikir tentang dirinya. B. Logika. Al-Razi adalah termasuk seorang rasionalis murni. Ia hanya mempercayai terhadap kekuatan akal. Bahkan di dalam bidang kedokteran, studi klinis yang dilakukannya telah melakukan metode yang kuat dengan berpijak kepada observasi dan eksperimen, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Faraz Bad Asy-Syaidah karya Al-Tanuki. Dambaan akan merujuk pada kekuasaan tertinggi, karena pendapat semacam itu berarti menantikan segalanya kecuali melalui akal. Segalanya harus masuk akal ilmiah dan logis, sehingga perbedaan manusia adalah disebabkan oleh berbedanya pembukuan akal, karena ada yang memperhatikan hal tersebut dan ada yang tidak memperhatikannya, baik dalam segi teoritis maupun yang bersifat praktis. Di sini kita akan membahas tentang filsafat Al-Razi. Filsafat Al-Razi terkenal dengan ajarannya 5 kekal, yakni Al-Barri Ta'ala atau Allah Ta'ala, An-Nafs Al-Kulliyat atau jiwa universal, Al-Hayyul Al-Ula materi pertama, Al-Makan Al-Mutlak tempat atau ruang absolut, dan Al-Zaman Al-Mutlak masa absolut.
Menurut Al-Raji, 2 dari 5 yang kekal itu hidup dan aktif, yakni Allah dan roh. 1 di antaranya tidak hidup dan pasif, yakni materi. 2 lainnya tidak hidup, tidak aktif, dan tidak pula pasif, yakni ruang dan massa. Taib. Apa sajakah yang dimaksud dengan 5 kekal tersebut? Yang pertama, Al-Barri Ta'ala atau Allah Ta'ala. Allah bersifat sempurna. Tidak ada kebijakan setelah setidak sengaja. Karena itu ketidaksengajaan tidak bersifat kepadanya. Kehidupan berasal darinya, sebagaimana sinar datang dari matahari. Allah mempunyai kepandaian yang sempurna dan murni. Kehidupan ini adalah mengalir dari ruh. Allah menciptakan sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang bisa menolak kepadanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tetapi ruh hanya mengetahui apa yang berasal dari eksperimen. Tuhan mengetahui bahwa ruh cenderung pada materi dan membutuhkan kesenangan materi. Adapun yang kedua, ruh. Allah tidak menciptakan dunia lewat desakan apapun, tetapi Allah memutuskan penciptaannya setelah pada mulanya tidak berkehendak tidak menciptakannya. Allah menciptakan manusia guna menyadarkan ruh dan menunjukkan kepadanya bahwa di dunia ini bukanlah dunia yang sebenarnya dalam arti hakiki. Manusia tidak akan mencapai dunia hakiki ini kecuali dengan filsafat. Mereka mempelajari filsafat, mengetahui dunia hakiki, memperoleh pengetahuan akan selamat dari keadaan buruknya. Ruh tetap berada dalam dunia ini sampai mereka disadarkan oleh filsafat akan rahasia dirinya. Melalui filsafat, manusia dapat memperoleh dunia yang sebenarnya, dunia sejati atau dunia hakiki. Adapun yang ketiga, materi. Menurut Al-Raji, kemutlakan materi pertama terdiri dari atom-atom. Setiap atom mempunyai volume yang dapat dibentuk, dan apabila dunia ini dihancurkan, maka ia akan terpisah-pisah dalam bentuk atom-atom. Dengan demikian, materi berasal dari kekekalan, karena tidak mungkin menyatakan suatu yang berasal dari ketiadaan sesuatu. Yang keempat, ruang. Menurut Ar-Raji, ruang adalah tempat keadaan materi. Beliau mengatakan bahwa materi adalah kekal dan karena materi itu mempunyai ruang yang kekal. Bagi Ar-Raji, ruang terbagi menjadi dua, yakni waktu universal atau mutlak dan waktu tertentu atau relatif. Ruang universal adalah tidak terbatas dan tidak tergantung kepada dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sedangkan ruang yang relatif adalah sebaliknya. Yang kelima, waktu adalah substansi yang mengalir, ia adalah kekal. Ar-Raji membagi waktu 2 macam, yakni waktu mutlak dan waktu relatif atau terbatas. Waktu mutlak adalah keberlangsungan, ia kekal dan bergerak, sedangkan gerak relatif atau waktu relatif adalah gerak lingkungan-lingkungan, matahari dan bintang gemintang. Dan hal itu merupakan hal yang tidak kekal. Ada batasan-batasannya di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan gerak-gerak tersebut. Adapun karya-karya Al-Raji. Al-Raji merupakan termasuk orang yang sangat aktif berkarya. Buku-bukunya sudah sangat banyak terkenal di kalangan para filosof. Bahkan Al-Raji mempersiapkan sebuah katalog kemudian diproduksi oleh Ibn Nadim. Adapun buku-buku yang ditulisnya mencakup ilmu kedokteran, ilmu fisika, logika, matematika, dan astronomi, komentar-komentar, ringkasan dan ikhtisar filsafat, dan ilmu pengetahuan hipotesis, ateisme, dan campuran. Adapun kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh Al-Raji diantaranya, yang pertama Al-Tib Al-Ruhani, yang kedua Al-Sirat Al-Falasafiyah, yang ketiga Amarat Iqbal Al-Daulah, yang keempat kitab Al-Lazzah, yang kelima kitab Al-Ibn Al-Ilahi, yang keenam kitab Makalah fi Ma'bad Al-Tabiyah, yang ketujuh Al-Syukur Al-A'la Froklas. Mungkin hanya itu yang dapat kami bahas terkait tentang pemikiran filsafat Al-Raji. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.